beliau selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengembangan Mahasiswa dan Alumni, kiranya Bapak bisa memberikan suatu gambaran mengenai hal ini, Pak, yang bisa jelaskan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai dengan penempatan kami selaku bidang yang menangani kemahasiswaan dan alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jabatan Bulan. Nah, unit kerja kami ya sesungguhnya itu bagaimana mengakomodir mahasiswa itu sendiri dengan berbagai dinamika problematika yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri, bahkan alumni. Nah, bidang ini secara konsisten tugasnya yaitu bagaimana mengarahkan mahasiswa itu, membentuk dan mengembangkan mahasiswa sehingga mahasiswa itu memiliki suatu habit atau suatu kebiasaan yang kental dengan nilai-nilai moralitas dan intelektual yang betul-betul baik sehingga tercipta karakter mahasiswa yang memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mantap. Nah, itu. Lalu bukan itu saja. Nah, mahasiswa sendiri juga memiliki wawasan kebangsaan yang tentu harus tangguh. Yang tangguh ya. Tangguh. Lalu mempunyai pemahaman budaya yang matang. Nah, itu ya. Selain itu, mahasiswa juga memiliki wawasan atau cakrawala pemikiran yang kreatif, ya, kreatif, progresif, inovatif, bahkan mereka juga memiliki karakter yang inspiratif. Nah, itu ya. Nah, selain itu mahasiswa juga memiliki jiwa leadership, entrepreneur ya, pemimpinan. Ya, mereka memiliki leadership kepemimpinan. Ya. Nah, pembentukan karakter mahasiswa dan alumni ini akan menginternalisasi dan sebagai spektrum sehingga muncul program-program yang handal bagi mahasiswa ketika mereka lulus menjadi mahasiswa yang profesional, mandiri, tanggap dan tangguh di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu harapan kita. Nah, sebagai alumni, mereka akan mampu memenangkan kompetisi di dunia kerja. Nah, itu harapan sesungguhnya, sehingga badan ini salah satu fungsinya membentuk karakter mahasiswa di sana. Nah, pembentukan karakter di Jabatan Bulan melalui kami sendiri BPK telah melakukan berbagai pelatihan dan tentunya kami bekerja sama dengan berbagai pihak, dalam hal ini pihak ketiga. Contoh seperti beberapa waktu lalu kami mengundang pihak ketiga dari PT FI. Bahkan juga kita bisa ya, dari PT Freeport Indonesia Company, kita berupaya mereka datang sini untuk bisa memberikan soft skill kepada mahasiswa kita sehingga ketika mahasiswa lulus nanti mereka betul-betul mampu bersaing. Lalu bukan hanya pihak ketiga, tapi kita juga bisa optimalkan tenaga dosen yang memiliki skill di bidang itu. Nah, ada pun beberapa fungsi kami di Jabatan Bulan itu, di mana kami mengembangkan organisasi, yaitu mengembangkan organisasi kemahasiswaan, baik itu BPM, komunitas mahasiswa dan alumni. Lalu berikut ada pengembangan lain, yaitu mengembangkan penelitian mahasiswa non kurikuler dan non kurikulum dan organisasi mahasiswa komunitas mahasiswa yang ada. Selanjutnya kami mengembangkan pengabdian masyarakat non kurikulum mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan yang telah terbentuk. Lalu pengurusan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang memang ekonominya itu rendah dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik. Nah, itu yang kami lakukan di Jabatan Bulan. Ya, baik Pak. Yang berikutnya ini mengenai program pengembangan kemahasiswaan. Program pengembangan kemahasiswaan di Jabatan Bulan disusun
mengacu pada kondisi mahasiswa saat ini, mengingat dunia kemahasiswaan selalu mengalami perubahan, Pak. Kegiatan-kegiatan atau program pengembangan kemahasiswaan di STIJ Jambatan Bulan yang sering dilakukan di STIJB seperti apa, Pak? Kegiatan-kegiatannya, Pak? Ya. Kegiatan yang dilakukan di STIJ Jambatan Bulan itu ketika organisasi dibentuk di STIJ Jambatan Bulan, di mana secara struktural ada badan perwakilan mahasiswa yang mengayomi komunitas-komunitas yang ada. Nah, komunitas-komunitas ini terbentuk setelah mendapat rekomendasi dari bidang BPK. Nah, lalu program kegiatan yang tadi saya singgung itu, bahwa bagaimana mahasiswa itu berinovasi, memiliki inspiratif, progresif. Nah, mereka menciptakan program-program unggulan yang mendukung pribadi mereka sendiri, bahkan masyarakat secara umum. Nah, ada beberapa program kegiatan yang telah dilakukan oleh Ormawa atau organisasi mahasiswa di internal kampus STIJB. Nah, itu melalui komunitas-komunitas yang ada. Tentunya yang melindungi atau yang mengawasi kegiatan para komunitas ini adalah BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri. Nah, program ini muncul dari komunitas ini yang tentunya mereka memiliki minat, bakat, hobi yang sama. Nah, itu yang bisa mereka lakukan. Katakanlah misalnya mereka mau memancing atau mereka mau melakukan bakti sosial, pengabdian masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang beberapa komunitas sudah lakukan, antara lain itu memberikan edukasi tentang HIV/AIDS, narkoba, lalu kegiatan-kegiatan sosial lainnya, spontanitas bersih-bersih kota Ya, atau kampung, seperti itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan atau program-program kegiatan yang dilakukan di STIJB. Baik, Pak. Kita akan masuk ke mengenai tadi kita bahas mengenai pengembangan kemahasiswaan. Yang ingin saya tanyakan, di BPK itu kan bukan cuma pengembangan kemahasiswaan, tapi ada alumni juga, ya. Sementara kita tahu bahwa setiap alumni yang telah lulus pasti berbeda-beda profesinya. Ya, di STIJ Jambatan Bulan sekitar kurang lebih 1000 alumni ya, yang sudah selesai. Profesinya berbeda-beda, ada yang PNS, ada yang swasta, yang entrepreneur, yang berusaha, dan ada juga yang di luar, ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bidang pengembangan kemahasiswaan dan alumni STIJ Jambatan Bulan memiliki program atau program khusus bagi pengembangan alumni? Ya, saya jelaskan. Oke, nah ini alumni ini sendiri tidak bisa terlepas dari kehidupan kampus itu sendiri. Nah, ada beberapa program yang telah kami secara intens komunikasi dan melakukan konsolidasi dengan para alumni kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa para alumni kita ini ketika lulus kan pasti kembali ke kota asalnya. Nah, sehingga ketika kita mau mengumpulkan mereka agak kesulitan. Nah, bahkan ada yang menetap di kota studi untuk yang tadi disebutkan untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keilmuan mereka. Nah, saya bangga sekali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini. Mereka mempunyai tadi saya bilang tingkat kesulitan itu yang sulit sekali menghimpun para alumni. Nah, STIJ Jambatan Bulan memiliki salah satu program khusus bagaimana bisa menjaring atau mendata para alumni kita dengan pelacakan yang mereka lakukan bagi alumni. Nah, pelacakan untuk mendata para alumni kita itu kita kenal yang program yang sedang digalakkan oleh salah satu bidang di STIJ Jambatan Bulan itu terkait dengan trace study. Ya. Nah, sistem ini diharapkan mampu menjadi media penghubung antara perguruan tinggi dengan para alumninya.
Nah, ini tentu untuk mendapatkan informasi dari para mahasiswa itu sendiri. Ya, mengapa strategy study itu harus dilakukan? Nah, ada beberapa hal yang penting. Pertama itu informasi domisili alumni. Oh, saya mengenai sistem thesis study. Itu thesis study itu yang kelola siapa ya? Dulu memang kita BPKA. Nah, sekarang ada bidang khusus ya UPMI. Nah, itu yang sedang menangani terkait dengan program strategy study itu sendiri. Oh, UPMI ya, UPMI yang kelola ya. Ya. Nah, strategy study ini yang tadi saya sebutkan bahwa berfungsi pertama untuk mendata para mahasiswa kita, baik itu domisili mereka. Ketika mereka sudah tahu, mereka atau para alumni ini bisa saling share informasi. Nah, itu. Lalu ada juga umpan balik yang bisa didapat dari para alumni untuk keperluan institusi yang mengevaluasi pendidikan yang telah mereka dapatkan, lalu bagaimana aplikasinya dengan dunia kerja itu. Nah, itu salah satu. Nah, manfaat untuk institusi itu, jadi pendidikan yang diberikan dengan dunia kerja itu connect atau tidak, itu sesungguhnya yang inti dari program studi itu. Nah, untuk para alumni itu manfaatnya juga ada itu untuk para alumni. Nah, di mana para alumni itu bisa memantau informasi perkembangan kampus secara online. Oh, dulu saya kuliah sini, bagaimana ini kampus saya ini, perkembangannya ini. Nah, itu manfaatnya. Lalu alumni bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan mutu perguruan tinggi. Ya, katakan di studi Bangka Bulan ada beberapa program studi. Nah, para alumni ini bisa memberikan feedback bahwa mungkin perlu ada program studi baru yang perlu dikembangkan juga karena tuntutan dunia kerja seperti itu. Lalu yang ketiga, alumni yang telah bekerja itu mereka bisa memberikan informasi terkait tentang lowongan pekerjaan. Iya, lowongan pekerjaan. Ini kepada adik-adiknya. Nah, itu yang dibutuhkan. Lalu ada fungsi untuk pihak institusi sendiri, ada beberapa dengan program studi ini. Pertama, institusi bisa memperoleh feedback dari alumni terkait dengan metode pengajaran, kurikulum yang diajarkan, dan sebagainya. Nah, melalui sistem yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi guna peningkatan mutu pendidikan dari perguruan tinggi itu sendiri. Lalu, kampus lebih mudah dalam mereview tingkat kesesuaian jurusan dengan bidang pekerjaan yang diperoleh oleh para alumni itu sendiri. Lalu ada kampus juga bisa dengan mudah memberikan informasi kepada seluruh alumni melalui sistem yang bisa diakses secara real time. Nah, itu sesungguhnya program yang dilakukan. Nah, kalau strategy tadi ini sudah bisa berjalan dengan baik, mampu mendata sejumlah mahasiswa, saya pikir dengan ide-ide kreatif para mahasiswa ini mampu membuat suatu program untuk kemajuan di itu sendiri, bahkan para mahasiswa itu sendiri. Ya kan, alumni ada kepengurusan juga ya, ikatan alumni ya. Ya, alumni sendiri mereka memiliki kepengurusan sendiri. Ya, namanya ikatan alumni ya. Ikatan alumni ya. Menurut Bapak, ikatan alumni apa untuk melakukan suatu hubungan dengan ST, apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan pengurus-pengurus yang? Saya pikir, bukan pikir, tapi fakta bahwa dukungan dari para alumni ini cukup besar. Cukup besar Pak ya. Saya sebagai dosen sendiri cukup merasakan. Buktinya saja para alumni, salah satu dukungan, Anda bisa tahu Bapak Abu Bakar. Ya, beliau itu alumni. Kontribusi yang diberikan oleh alumni, beliau sekarang jadi mengabdi sebagai dosen di Jembatan Bulat. Nah, itu salah satu kontribusi. Nah, ada pula kontribusi lain yang diberikan oleh alumni, yaitu ketika ada persoalan internal atau ini di luar dari kampus, mereka juga tidak segan-segan untuk proaktif hadir di kampus ini untuk memberikan solusi. Nah, saya pikir walaupun
jumlah alumni yang didata saat ini yang ada di kota studi mereka di sini sedikit, tapi kekompakan itu mereka bisa lihat dengan adanya ikatan alumni itu sendiri ada di Jembatan Bulan. Nah, saya harapkan bahwa ketika mahasiswa kita yang nanti lulus itu ya sebaiknya bergabunglah dalam ikatan ini karena akan memberikan atmosfer yang sangat baik untuk kehidupan kampus ke depan. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, pertanyaan yang banyak juga ditanya oleh masyarakat dan calon mahasiswa baru adalah mengenai keorganisasian Pak. Ya, keorganisasian kan sangat penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa itu sendiri. Ya. Kiranya Bapak bisa memberikan gambaran tentang mahasiswa yang ada di STI Jembatan Bulan, unsur-unsur yang ada di STI Jembatan Bulan Pak. Itu di STI Jembatan Bulan terdiri dari apa-apa saja Pak? Bisa dijelaskan? Ya, institusi STI Jembatan Bulan itu tetap mengacu pada regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, di sana pada pasal 14 ayatnya yang kedua menjelaskan bahwa mahasiswa dalam menjalankan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu di perguruan tinggi melalui Ormawa atau organisasi mahasiswa. Lalu diperkuat dengan pasal 77 ayat 1 menjelaskan bahwa mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang disingkat Ormawa itu sendiri. Nah, jelas di sana bahwa pada ayat kedua juga mendukung itu. Ormawa paling sedikit harus memiliki fungsi. Nah, jadi di STJB unsur-unsurnya terdiri dari apa saja Pak? Nah, ada BPM, apalagi selain BPM, sama dan tentu ya sebagaimana kita ketahui bahwa BPK itu tentu menjadi top dari yang menaungi atau yang menangani unsur-unsur yang itu yang tadi disebutkan. Nah, di sana ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, BPM ini di bawah BPM ada komunitas-komunitas. Oh ya, di bawah BPM komunitas ya. Nah, komunitas-komunitas ini yang tadi saya singgung di awal-awalnya bahwa komunitas ini terbentuk karena minat, bakat, dan hobi, kesamaan minat, bakat, dan hobi. Nah, kalau sudah terbentuk seperti begitu, telah diakomodir oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Jembatan Bulan, saya pikir sudah sangat jelas bahwa di Jembatan Bulan melakukan undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, fungsi dari unsur-unsur ini pertama mereka harus mewadahi kegiatan mahasiswa, lalu mengembangkan kreativitas mahasiswa itu sendiri melalui komunitas yang telah terbentuk. Selain itu, fungsinya bagaimana memenuhi kepentingan kesejahteraan mahasiswa, lalu mengembangkan tanggung jawab sosial. Nah, STI Jembatan Bulan dalam mendukung kegiatan Ormawa tadi ini berdasarkan rencana induk pengembangan STI Jembatan Bulan tahun 2016-2026. Lalu ada prosedur standar operasional tata kelola STI Jembatan itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai struktur Ormawa atau tata kelola manajemen diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi melalui SK Ketua STI Jembatan Bulan ya. SK ya. Jadi unsur-unsur ini terbentuk atas dasar adanya SK yang dikeluarkan oleh pimpinan atau ketua perguruan tinggi. Dalam hal ini STI Jembatan Bulan. Nah, itu SK-nya ada di buku pedoman kita ya. SK-nya nomor 041 garing STIE.GB garing KPTS garing K garing TMK garing angka 9 tahun 2018. Nah, jelas di sana ketika ada SK ini maka mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaannya.
tetap mengacu kepada payung hukumnya tadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. itu. Nah, ini yang perlu saya tanyakan Pak, kenapa di setiap jabatan bulan Badan Eksekutif Mahasiswa tidak ada Pak? Kenapa hanya BPM sama komunitas? Nah, kalau pertanyaan seperti begitu, BEM itu organisasi mahasiswa atau bukan? Organisasi. Kalau BPM organisasi kemahasiswaan atau bukan? Organisasi. Organisasi ya. Berarti ada keterwakilan organisasi di institusi. Nah, ini menarik ini pertanyaannya ini ya, terkait mengapa BEM itu kok tidak ada di jabatan bulan. Nah, ini saya pikir hal ini saya katakan menarik karena menjadi perdebatan mengenai organisasi kemahasiswaan bukan hanya di internal kampus kita saja, bahkan menjadi salah satu pembahasan yang menarik. Nah, ini saya pikir penting sekali untuk kita satukan persepsi ya. Nah, di jabatan bulan peran Ormawa itu telah diakomodir secara komprehensif dalam berbagai aturan tentang kemahasiswaan yang diatur dalam buku pedoman kemahasiswaan ya, keorganisasian itu. Nah, semua yang terkait dengan koridor, fungsi, filosofi sudah jelas ini ditetapkan di buku pedoman kita, sehingga peran organisasi mahasiswa itu sedikit bisa bernafas, ya, bisa bernafas secara optimal. Dengan demikian mahasiswa sebagai penggerak Ormawa itu tidak mengalami disorientasi atau tidak samar-samar dan tidak arah itu. Nah, institusi sudah memberikan ruang kepada mahasiswa sehingga mereka harus berorganisasi. Nah, mengenai jabatan bulan sendiri itu tidak memiliki organisasi BEM, saya kira ini pernyataan yang sesungguhnya keliru ya. Nah, penting untuk saya luruskan ya. Nah, melalui SK Dirjen Pendis, setidaknya Ormawa itu atau organisasi mahasiswa di setiap kampus itu ada 3 itu. Ada 3. Nah, ini Apa-apa aja? SK. Nah, pertama itu Senat Mahasiswa. SEMA. Ini menurut SK ya. Kalau kita sudah katakan SK, boleh semua perguruan tinggi harus mengacu ke sana. Berarti SK Dirjen Pendis ini memberikan ruang sehingga organisasi itu bisa bernafas. Itu tadi ya. Pertama, Senat, ada 3 unsur ya. Senat Mahasiswa atau sering disebut SEMA, yang dulunya bernama Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Saya pikir para alumni-alumni yang sebelumnya sekarang sudah jadi petinggi pasti tahu itu. Lalu yang kedua itu Dewan Mahasiswa, DEMA, yang dulunya kita kenal yang tadi ada singgung itu tadi, BEM itu yang ada tadi singgung itu, BEM. Nah, lalu yang berikut adalah kegiatan mahasiswa, UKM. Jadi 3 unsur ini yang sangat penting di sana, ya, yang ada di setiap perguruan tinggi. Ya, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, unit kegiatan khusus atau UKK. Nah, pada level di bawah universitas itu level fakultas ada DEMAF. Nah, ada juga DEMAF di sini, Dewan Mahasiswa Fakultas, dan ada juga SEMAF, Senat Mahasiswa Fakultas. Nah, pada level prodi itu ada HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Lalu ada HMF atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, itu ya, program jurusan. Nah, itu saya pikir ini yang harus ada. Nah, persoalan yang menghadirkan perselisihan mengapa tidak adanya BEM, saya pikir itu hanya pada suksesi kepemimpinan itu sendiri ya. Suksesi kepemimpinan SEMA yang tadi saya sebutkan, DPM atau BEM, saya pikir suksesi. Sementara UKM, UKK itu cenderung saya pikir itu mereka berjalan fine-fine saja. Itu masing-masing perguruan tinggi itu bermacam-macam bentuk organisasi yang ada di sana. Intinya bahwa untuk studi jabatan bulan telah memenuhi regulasi undang-undang yang tadi kita singgung itu. Jadi kalau tidak ada BEM bukan jadi persoalan, Tidak apa-apa ya, tidak apa. Yang penting organisasi
telah diakomodir oleh institusi untuk memberikan ruang kepada organisasi mahasiswa untuk berkreatif di sana. Oke, baik. Di ST Jambatan Bulan ada beberapa beasiswa yang dilakukan ya, yaitu bidik misi dan PPA. Ini dua jenis beasiswa bidik misi dan beasiswa PPA. Nah, dalam upaya meningkatkan akses siswa dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2020 mendatang, pemerintah pusat akan menggulirkan kartu Indonesia Pintar ya. Ini kartu Indonesia Pintar rencananya, bukan lagi rencananya, tapi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyebut bahwa beasiswa bidik misi akan segera dihapus dan digantikan dengan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan tersebut? Ya, bagaimana bidik misi dihapus diganti dengan KIP, kartu Indonesia Pintar Kuliah? Bisa minta tanggapan Bapak. Ya. Tadi disinggung terkait dengan beasiswa ya. Ya, beasiswa. Nah, di sini juga perlu diluruskan antara beasiswa itu sendiri dan pemberian biaya dana pendidikan. Nah, ini dua istilah yang berbeda. Nah, benar sekali tadi disampaikan bahwa untuk beasiswa, pemberian beasiswa di ST Jambatan Bulan menangani atau mengelola bantuan-bantuan tersebut, yaitu untuk beasiswa itu kaitannya dengan para mahasiswa yang betul-betul memiliki prestasi akademik. Nah, sedangkan yang tadi disinggung untuk bidik misi itu beda, bukan prestasi, tetapi untuk para mahasiswa yang betul-betul ekonominya lemah. Nah, itu. Nah, tadi disinggung tentang tanggapan dari atau ada kebijakan pemerintah pusat mengenai KIP, kartu Indonesia Pintar ya. Nah, istilah-istilah ini muncul ketika pemerintahan Jokowi ya, di era pemerintahan Jokowi ini yang kita kenal Indonesia atau kartu Indonesia Pintar. Lalu ada juga program Indonesia Pintar PIP. Lalu ada juga yang KIS ya, kartu Indonesia Sehat. Dan ada juga kartu keluarga sejahtera KKS. Nah, untuk program Indonesia Pintar itu tujuannya ya semata-mata untuk memberikan akses pada usia pendidikan antara 7 sampai 18 tahun, khususnya bagi keluarga miskin. Nah, penerima KIP itu sendiri, itu pemerintah secara reguler mereka menyimpan dana itu di kartu KIP itu sendiri untuk para mahasiswa usia sekolah itu bersekolah secara gratis, baik itu mereka yang sudah terdaftar atau belum terdaftar. Nah, ini maksudnya untuk meminimalisasi angka turunnya putus sekolah, ya, bisa menurunkan angka putus sekolah itu. Nah, bagaimana dengan program ini mampu meminimalisasi angka putus sekolah secara drastis? Saya pikir ini program pemerintah. Nah, apakah program ini sudah berjalan baik atau tidak? Nah, ada salah satu LSM, kalau tidak salah itu LSM Indonesia Corruption Watch ICW ya, ICW. Mereka bekerja sama dengan BPS ya, di mana mereka melakukan beberapa penelitian. Mereka mengumpulkan data itu baik di Kabupaten Kupang, Bogor, Yogyakarta, dan Medan. Nah, monitoring yang dilakukan tentunya ada beberapa aspek yang ingin mereka lihat ketahui sana. Pertama, apa saja aspek? Aspek yang mereka mau lihat dari program KIP tadi itu, pertama, apakah kartu ini tepat sasaran, tepat waktu, atau tepat pendistribusian,
dan tepat pencairan atau tepat guna. Nah, hasil yang dilakukan oleh ISMI dan beberapa pihak yang terkait, nah ini masih terdapat warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP atau PIP, ya sekitar 4,9%. 4,9% yang hanya terdata untuk mendapatkan kartu tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk program KIP masih belum akurat. Distribusi kartu pencairan dana KIP masih ya ada bermasalah. Bahkan kartu masih belum diterima oleh para peserta yang mungkin sesungguhnya mereka memiliki hak untuk mendapatkan, layak untuk mendapatkan, itu mereka belum mendapatkannya. Nah, tadi karena Anda minta tanggapan, saran, maka saran saya pertama itu Kementerian melalui Pendidikan dan Kebudayaan itu ya rutin melakukan monitoring, evaluasi terhadap pendistribusian KIP ini. Itu. Kedua, Kementerian Sosial melalui TNP 2K, ya, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan BPS memperbaiki memperbaiki dan sinkronis data kemiskinan penerima KIP itu sendiri. Lalu pemberi kebijakan dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini sebaiknya melakukan pengontrolan, ya, terkait dengan implementasi kartu Indonesia Pintar, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, TNP 2K, dan bank-bank yang menyalurkan dana KIP tersebut. Nah, saya pikir itu saran yang mungkin saya bisa berikan untuk tanggapan Pak beliau ya. Ya baik Pak, kita tahu bahwa penerima misalnya kalau misalnya bidik misi akan digulirkan dan diganti dengan kartu Indonesia Pintar, sedangkan kita tahu bahwa penerima bidik misi yang ada di Kecamatan Bulan sebanyak 49 orang. Nah, kalau misalnya bidik misi akan dihapus dan diganti KIP, apakah penerima bidik misi yang sudah terima sebanyak 49 orang, apakah mereka layak menerima kartu KIP atau tidak, Pak? Baik, ya, terus ini pertanyaan baik. Nah, tentu keraguan atau keraguan ini juga dialami oleh para penerima manfaat ini. Ada 49 mahasiswa kita yang telah terdata dan mereka memiliki hak untuk memiliki itu. Tapi ketika muncul KIP yang tadi singgung, nah pasti mereka juga berpikir bagaimana dengan bidik misi yang kita sudah terima dan ada program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Ya, saya pikir mahasiswa penerima beasiswa ini jangan kecil hati. Nah, untuk memperoleh bantuan tersebut perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang harus dipenuhi, ya, harus dipahami oleh para penerima itu. Pertama, untuk bidik misi sendiri, ya, itu siswa yang masih SMA. Nah, penerima KIP kuliah adalah siswa atau sekolah yang sederajat yang akan lulus pada tahun yang berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Itu ya. Kedua adalah mahasiswa penerima bidik misi ongoing tahun 2016-2019. Perlu diingat bahwa KIP atau kartu Indonesia Pintar ini bantuan pengganti, ini sebagai pengganti dari bidik misi. Jadi bukan berarti bidik misi sepenuhnya dihapus. Nah, tidak, ini pengganti saja. Konsepnya sama, bahwa bidik misi itu tuh pemberian kepada mahasiswa yang ekonominya lemah. Nah, bidik misi juga seperti begitu, jadi tidak dihapus, ya, melainkan sebagai program pengganti, sehingga mahasiswa bisa menerima kartu KIP kuliah, kartu Indonesia Pintar kuliah, kartu untuk tahun 2000. Jadi mereka yang wajib bisa mendapatkan ini mereka yang terdata di tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi
tahun itu yang mereka memiliki hak untuk bisa mendapatkan itu. Tadi kita sudah bahas mengenai organisasi, mengenai beasiswa, mengenai tupoksi BPKA. Nah, ya, yang saya ingin tanyakan, prosedur dan syarat bagi mahasiswa setiap jembatan bulan untuk mendapatkan beasiswa seperti apa, Pak? Misalnya, kan kemarin ada 49 orang tiap tahun, kan ada dari pengelola bidik misi, ada jatah dari untuk sejabatan bulan. Itu syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa seperti apa, Pak? Ini bisa dijelaskan? Baik, terkait dengan syarat-syarat yang dapat dimiliki oleh para mahasiswa melalui bantuan beasiswa yang diberikan atau melalui bidik misi, program bidik misi, saya pikir perlu kita garis bawahi dulu apa sebenarnya itu beasiswa dan program bantuan biaya pendidikan bidik misi itu sendiri. Tentu ini berbeda. Nah, bidik misi sendiri adalah kepanjangan dari biaya pendidikan mahasiswa miskin yang berprestasi. Ya. Jadi ini adalah bantuan pendidikan yang pemerintah berikan bagi lulusan sekolah SMA, ya, atau yang tadi saya sebutkan sekolah SMA atau yang sederajat. Nah, beda ya dengan tadi beasiswa. Nah, sementara beasiswa sendiri itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi. Nah, TJB sendiri mengelola biaya bidik misi berdasarkan kuota. Nah, kuota yang diberikan oleh Kopertis. Oh, berdasarkan kuota. Ya. Jadi Kopertis akan memberikan kuota jumlah yang harus didapat oleh setiap perguruan tinggi itu tentu berbeda-beda. Nah, pertimbangannya dari Kopertis adalah pertama ketersediaan jumlah program studi yang memenuhi syarat akreditasi itu sendiri. Kedua, jumlah perguruan tinggi yang memenuhi syarat. Lalu tingkat kemiskinan di satu wilayah tertentu. Nah, kalau misalnya kalau di Timika, kalau misalnya kita dapat kuotanya kurang, berarti mungkin tingkat kemiskinan kita terlalu tinggi ya, gitu. Nah, saya pikir itu syarat yang harus syarat pemenuhan kuota itu sendiri. Nah, tadi Anda sudah singgung bahwa memang betul di jembatan bulan sendiri mengelola 49 orang ya. 49 datanya. Nah, 49 datanya 3 usulan dari masyarakat. Sehingga total secara keseluruhan adalah yang ongoing sendiri itu 46. Nah, usulan dari masyarakat sendiri ada 3, jadi totalnya 49. Nah, bukan hanya bidik misi saja dikelola oleh oleh institusi jembatan bulan, tetapi ada juga PPA yang tadi kita sebutkan. Nah, ini bagi mahasiswa-mahasiswa kita di jembatan bulan yang memiliki indeks prestasi yang betul-betul mereka betul-betul berprestasi. Nah, syarat-syarat penerimaan manfaat bantuan ini saya pikir telah diatur sedemikian rupa di jembatan bulan dengan mengikuti aturan yang sudah ada, ya. Nah, ini semua tertuang di buku pedoman kita. Nah, oleh karena itu bagi mahasiswa new student, mahasiswa yang baru atau mahasiswa yang sedang menjalankan semesternya, silakan kalau tertarik ya silakan mampir untuk bertemu dengan salah satu admin kami BPK, Pak Rusdin di sana, untuk bisa menanyakan syarat-syarat yang harus dimiliki seperti apa, harus dipenuhi seperti apa, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan BPK. Nah, ini kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Biasanya untuk di BPK itu selain menangani itu pasti ada bimbingan konseling buat mahasiswa, ya. Ya. Biasanya untuk menemani dan mendampingi para mahasiswa dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan permasalahan, baik itu permasalahan akademik maupun non akademik, ya.
prosedur yang dilakukan BPK untuk mengenai bimbingan konseling terhadap mahasiswa yang bermasalah itu seperti apa, Pak? Ya, kebetulan yang menangani problematika yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri, baik itu mahasiswa yang bermasalah dengan akademiknya atau non akademiknya, di setiap jembatan bulan itu sangat jelas ya alur atau flow dalam melakukan konseling kepada mahasiswa itu sendiri. Nah, garis besar pelayanan bimbingan konseling adalah pertama itu mahasiswa yang bermasalah, baik itu dengan akademiknya atau non akademiknya, itu para mahasiswa ini bisa datangi ke pihak BPK untuk mendapatkan konseling, ataupun bisa dari usulan dari pembimbing akademiknya, atau di studi mata bulan kita kenal dengan PA. Ya. Nah, atau mungkin keinginan sendiri, mereka bisa datang menemui dosen PA-nya, lalu dosen PA-nya akan memberikan rujukan atau arahan kepada pihak BPK untuk bisa menangani apa persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri, baik itu yang tadi saya katakan itu akademik, persoalan akademik atau non akademik. Nah, yang lebih krusial lagi kalau misalnya itu terkait dengan persoalan di luar dari akademik, saya pikir ini itu diselesaikan di tingkat senat atau rapat senat yang menghadirkan mahasiswa itu sendiri atau orang tuanya, lalu PA-nya, juga bidang-bidang yang terkait program studi. Nah, ini akan dibicarakan di tingkat senat. Nah, senat akan memutuskan apa yang harus didapat sanksi dari indisipliner yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Tetapi kalau kasus itu berkepanjangan dan sulit diselesaikan, tergantung dari mahasiswa itu sendiri atau dari pihak institusi untuk melanjutkan ke tingkat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan masalah di luar dari akademik itu sendiri. Saya pikir flow-nya di sana sudah sangat jelas bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus mahasiswa yang terkait dengan akademiknya dan non akademiknya. Ya. Mengenai konseling dan bimbingan yang bagi mahasiswa yang bermasalah, itu di setiap jambatan bulan baik di BPK sendiri punya indikator atau sanksi-sanksi tersendiri. Apakah itu yang mahasiswa yang melakukan kesalahan kecil, besar atau apa, itu sanksi seperti apa, Pak? Kalau terkait dengan sanksi akademik, kalau terkait dengan sanksi akademik, ya misalnya mereka lalai dalam memenuhi IPK yang rendah, tentu kita masih memberikan kelonggaran untuk memberi ruang untuk apa persoalannya, sehingga IPK-nya itu rendah, mungkin karena faktor malas, bosan, atau mungkin juga karena ekonomi mereka yang begitu rendah sehingga memotivasi mahasiswa sendiri untuk malas belajar. Ya, saya pikir faktor-faktor ini yang mungkin harus dicermati. Ya. Nah, kalau misalnya kasus itu kasus yang merugikan pihak institusi, saya pikir ada pihak kita dalam hal ini, ya pihak yang berwajib bisa dilaporkan oleh pihak institusi untuk menindak mahasiswa yang melakukan suatu kegiatan yang merusak properti dari institusi itu sendiri. Saya pikir, jadi sangat jelas di sana ada tahapan-tahapan pemberian sanksi kepada mahasiswa sampai pada tahapan skorsing atau DO. Nah, itu ada, sudah jelas di sana. Ada sanksi ringan, sedang, ringan, berat. Nah, kalau berat itu yang sudah terkait dengan DO. Misalnya mereka lambat dalam menyelesaikan studinya. Nah, itu secara otomatis pasti di DO oleh sistem gitu. Nah, kalau kasus-kasus yang terkait dengan IPK rendah, saya pikir itu masih bisa ada toleransinya. Untuk mahasiswa itu diberikan arahan untuk bagaimana meningkatkan IPK-nya. Tadi beliau sebut bahwa ada sanksi, kategori sanksi ya, sanksi sedang,
ringan, sedang, dan berat. Nah, di STJB sendiri sebagai Bapak sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Kemahasiswaan alumni atau melakukan bimbingan terhadap mahasiswa di tahun ini, apakah sudah ada mahasiswa yang kategorikan DO atau melanggar disipliner yang berat? Kalau tahun 2019 memang ada yang di DO. Ada ya? Ada yang di DO karena memang secara hukum betul-betul sudah melanggar etika, kode etik dari pegawai itu sendiri ya, dengan melakukan kegiatan yang merusak properti dari institusi, atau secara fisik ya mereka melakukan pengerusakan. Nah, itu secara tidak segan-segan diberikan DO sanksi. Ya, tapi kalau misalnya masih batas-batas kewajaran, itu institusi punya kewenangan, ada toleransi sana untuk memberikan kepada mereka. Nah, yang jelas tahun 2019, 2018, 2019 ada. Itu memang ya, baik. Ya, sebagai closing statement Pak, karena mungkin waktu sudah mau berakhir, ya, dalam memasuki era ya, ada pertanyaan di Facebook atas nama Rico Roberto Kaile. Saya akan baca pertanyaannya. Ya, silakan. Karena ini sudah waktu sudah mau habis. Bagaimana dengan bimbingan untuk para alumni di Jambatan Bulan agar tetap menjaga nama baik alma mater di Jambatan Bulan? Mengingat waktu wisuda beberapa bulan lalu ada oknum alumni di Jambatan Bulan yang terkesan tidak menjaga nama baik alma mater. Sekian Pak Habib, terima kasih. Salam di Jambatan Bulan. Ini pertanyaan dari saudara Ricardo Kaile ya. Terima kasih Pak Ricardo Kaile yang sudah partisipatif dalam kegiatan live streaming ini ya. Ini pertanyaannya bahwa ada alumni yang melakukan kasus pelanggaran terkait dengan institusi ya. Untuk kasus ini telah dipantau oleh institusi sendiri, dan bahkan kasus ini sudah oleh para alumni ini, mereka sendiri sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, dari institusi sendiri sudah menyikapi sambil menunggu reaksi selanjutnya. Nah, kalau misalnya yang dilakukan oleh alumni, tentu institusi akan berkoordinasi secara intens dengan ikatan mahasiswa alumni, lakukan di sana. Mungkin ada upaya-upaya atau solusi-solusi atau koordinasi yang baik dilakukan antara ikatan mahasiswa itu sendiri terkait dengan alumni mereka yang melakukan pelanggaran itu. Nah, kalau misalnya itu merujuk kepada kasus yang berat, nah bisa-bisa institusi itu bisa mencabut ijazah dari alumni itu. Saya pikir bisa saja melakukan itu kalau memang merugikan pihak kampus. Jadi kasus ini sudah ditangani secara serius oleh pihak yang berwajib, dan pihak berwajib sudah berkoordinasi, sudah menyurati pihak kampus. Saya pikir ini dalam tahap untuk bagaimana bisa menyelesaikan, mencari solusi yang tepat, di mana sebenarnya terjadi kesalahan. Ada aturan yang mengatur, yang mengacu ke sana. Kalau itu berat, bisa-bisa dicabut. Kalau misalnya ringan masih bisa diselesaikan dengan, kalau bisa diselesaikan, ya diselesaikan antara pihak kampus dan ikatan alumni itu. Ya, Saudara Rico, bahwa untuk mengenai bimbingan untuk para alumni setiap jambatan bulan selalu ada. Misalnya ada masalah-masalah, ya pasti ada grup alumni, ada komunikasi antara setiap jambatan bulan dengan para alumni. Karena para alumni sendiri ada pengurusnya, ada ikatan alumni. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah-masalah mengenai alumni, jadi ketua alumni, pengurus alumni langsung merapat, berkoordinasi langsung bertemu langsung dengan pihak setiap jambatan seperti itu.
Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, jika masih ada pertanyaan silahkan komen di Facebook dan Instagram PNB di Jambatan Bulan. Ya, baik Pak, sebagai closing statement Pak, ya dalam memasuki era digital, ini digital 4.0, bukan sekarang menuju ke 5.0 ya, society. ya. Apakah harapan Bapak untuk mahasiswa di Jambatan Bulan dan calon mahasiswa baru ini Pak? Harus menerima. Harus ya? Harus menerima. Kalau saran Bapak ya harus menerima. Terkait dengan era yang tadi singgung itu 4.0, lalu melonjak lagi ke 5.0. Nah, kondisi ini secara mundial Harapannya cepat ya, cepat. Harapan saya harus menerima, bukan hanya mahasiswa, para dosen, para admin, masyarakat, publik, pemerintah, pemangku kepentingan. Perubahan yang cepat ini harus diterima, tidak bisa tidak. Ya, contoh seperti pandemi saat ini. Anda kan tidak bisa berbelanja secara ini kan. Contoh mau beli pulsa. Nah, kalau misalnya Anda bisa mengakses lewat sistem yang ada, nah, bisa. Atau kita bisa lihat di media sosial, orang saja mau belanja itu harus secara tersistem gitu, jadi tidak face to face. Nah, fokus kita pada dari dalam society 5.0 menjadi peluang besar bagi bangsa kita untuk mempercepat transformasi itu sendiri ya, berpijak dari revolusi 4.0 itu sendiri. Nah, momentumnya ya hampir. Kalau bisa reformasi ini diterima dan menjadi blueprint kerangka kerja yang betul-betul efektif. Nah, kembali lagi bahwa era ini harus diterima, tidak hanya mahasiswa. Nah, poin penting adalah perubahan yang begitu besar dan kemudian yang begitu cepat, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, tapi seharusnya kita diminta untuk harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang begitu cepat itu. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi. Harapan Bapak ya. Ya, selesai dulu. Ya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Khader Taime, telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk datang ke acara ini. Akhirnya saya Rusdin pamit undur diri. Selamat pagi. Shalom. Pagi. Shalom.